Assalamualaikum Ustaz, apa hukum menggugurkan kandungan usia belum sampai 40 hari? Alasannya karena anak yang harus ditanggung banyak. Dan saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, jarak anak yang dikandung dengan anak yang sebelumnya juga cukup dekat. Masya Allah ini rezekinya banyak. Tapi anak. Ya. Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya al-azal. Antum tahu azal? Tahu azal? Azal. Azal itu kalau bahasa mama-mama tembak luar. Nggak tahu juga ya. Ya dari wajahnya kok nggak tahu gitu. Atau antum sedang acting nggak tahu, pernah nggak tahu. Sehingga saya menjelaskan dengan detail gitu maksud antum ya. Antum mau menjebak saya gitu. Taib. Tuh azal. Ya artinya ketika seorang berhubungan dengan istrinya, kemudian ketika mau ejakulasi, dibuang di luar, nggak dalam rahim. Itu pada zaman Rasulullah sudah ada azal. Dari Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azal dan turun Al-Quran. Artinya kalau seandainya dilarang, tentu Al-Quran sudah melarangnya. Demikian ikhwah. Itu dari Jabir. Kemudian ikhwah, apa kata Rasulullah? Azal itu wa'dul khafi. Wa'dul khafi itu pembunuhan anak tapi terselubung. Demikian. Padahal masih berupa apa itu? Masih berupa sperma. Masih berupa sperma, masih berupa cebong. Ketika dibuang begitu, itu wa'dul khafi. Bagaimana dengan dia sudah menjadi jabang bayi? Demikian ikhwah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian itu salah seorang kali dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah yaitu sperma, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan waktu yang sama. Waktu yang sama diartikan 40 hari berikutnya, summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan waktu 40 hari yang sama, artinya berikutnya berarti 40 hari yang ketiga, fayursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat, fayunfakhu fi ruh, maka ditukar ruh. Ya, maka berarti di sini kan anak itu ditiupkan ruh sudah berusia 120 hari, 40 hari ketiga. Taib. Sebelum itu berarti belum ada roh. Taib. Tapi ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya roh itu ditiupkan di 40 hari. Bukan 120 hari. Di 40 hari. Jadi bagaimana dengan hadis itu? Diartikan begini. Hadis itu diartikan begini. Arba'ina yawman nutfatan, 40 hari pertama, 40 hari, summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik, kemudian dia berubah menjadi segumpal darah mislu dzalik, ya 40 itu juga begitu mislu dzalik. Karena kan enggak ada disebutkan 40 hari berikutnya. Hanya disebutkan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik. Kemudian berubah menjadi berupa segumpal darah mislu dzalik, seperti itu juga. Nah, seperti itu juga dia maksudnya. Ada yang mengartikan seperti itu juga, artinya ya di 40 hari yang pertama itu juga. Tidak 40 hari yang kedua. Kemudian segumpal darah di 40 hari itu juga. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya tidak boleh menggugurkan kandungan dalam fase apapun. Ya, dalam fase apapun. Ketika terjadi inseminasi antara spermatozoa dengan ovum dan dia itu terjadi di tuba falopi, kemudian turun ke rahim, ditangkap oleh rahim, akhirnya dia berkembang di dinding rahim. Ikhwah, itu kan dia sudah kromosom yang dibawa oleh spermatozoa dengan ovum itu kan sudah lengkap. Ya, sudah lengkap sehingga kita terjadi itu berapa kromosom lengkapnya? 60 berapa? 46 berapa itu? Intinya sudah 48. Itunya sudah jadi sehingga sel itu sudah bisa membelah dia. Udah. Ketika sel itu sudah membelah, dia sudah menjadi zigot. Zigot ini ikhwah, inilah jabang bayi. Ya, jabang bayi. Jadi ketika sudah terjadi
proses penyatuan kalau istilah kedokteran untuk bayi tabung, ensiminasi kata mereka, penyatuan dua sel. Ketika sudah terjadi penyatuan dua sel, maka ini sudah menjadi jabang ataupun bibit manusia. Dan dia tidak boleh diperlakukan kecuali seperti memperlakukan manusia. Demikian. Barang siapa yang mengkutak-katiknya sehingga dia gugur, maka dia berdosa. Dia berdosa. Bahkan ikhwah, ketika seorang dokter mendeteksi bahwasanya ini janin kalau dibiarkan dia akan cacat. Dan kalaupun dia lahir, maka dia akan kesulitan untuk hidup. Misalnya janinnya ini misalnya otaknya nggak berkembang, hanya dikit. Nanti kalau dia lahir jadi orang yang lebih parah daripada orang yang idiot. Tentu akan menyusahkan dirinya dan akan menyusahkan keluarganya. Demikian. Udah? Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, permasalahannya, boleh nggak janin seperti ini digugurkan? Demikian. Ya. Jawabannya ikhwah rahimanallah, ini pertanyaannya bukan ini loh, bukan dia sudah ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan ruh, artinya dia masih berupa ya segumpal darah begitu. Kemudian terdeteksilah bahwasanya oleh ahli-ahli objin bahwasanya ini kalau dibiarkan berkembang akan cacat. Maka sepakat para ulama ikhwah tetap nggak boleh. Demikian. Tetap nggak dibolehkan. Bahkan Syekh Saleh Utsaimin, bukan, itu lain lagi ceritanya. Jadi kenapa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Karena masalah ini masalah yang memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibolehkan. Muncul lagi permasalahan, bagaimana kalau seandainya hal itu permasalahannya ikhwah, kenapa tetap mereka kata enggak boleh? Karena para dokter sekarang belum bisa mendeteksi kalau janin itu cacat kecuali setelah 120 hari setelah berusia 120 hari. Berarti setelah ditiupkan ruh baru mereka bisa mendeteksi bahwa janin cacat apa enggak. Sebelum itu enggak bisa. Demikian ikhwah. Sebelum itu tidak bisa. Bahkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana kalau seandainya hasil analisa para dokter-dokter yang terpercaya bahwasanya ini anak harus digugurkan. Kalau enggak digugurkan, maka akan merenggut nyawa ibunya. Harus ada dikorbankan. Ibunya diselamatkan, maka anaknya digugurkan. Anak gugurkan, resikonya ibunya akan meninggal. Ini bagaimana? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dengan tegas mengatakan, biarkan, nggak boleh ada yang dibunuh. Kenapa? Karena kalau kita yang menggugurkan, berarti kita yang membunuh. Kalau dibiarkan, ya berarti Allah ya Subhanahu Wa Taala yang mencabut nyawanya. Biarkan, tegas Syekh Utsaimin. Ya. Tapi jangan kita yang membunuh. Tapi mayoritas para dokter menyatakan apabila memang benar-benar sudah dipositifkan 99,9% bahwasanya ini akan berbahaya, harus satu dikorbankan. Maka apa kata mereka? Lebih layak dikorbankan sang anak. Kenapa? Karena ibu ini dia banyak yang membutuhkan dia. Tapi setelah analisa yang ketat ikhwah, demikian. Jadi kesimpulannya tidak boleh menggugurkan anak walaupun dia belum ditiupkan ruh. Ya, hukumnya haram. Tapi Ustadz, yang anak yang sudah ada saja agak susah ngasih makan. Dari mana antum tahu anak ini akan membawa kesusahan? Jangan-jangan ketika dia lahir, rezeki antum bagus. Ya, rezeki antum bagus, ini bawa bawa hoki kata orang Cina. Demikian. Siapa bilang dia akan membawa kesusahan? Banyak orang-orang yang anaknya 1, 2, 3 masih miskin. Ketika anak keempat mulai naik. Rezeki itu bukan karena kehebatan kita mendapatkan rezeki itu. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana antum tahu bahwasanya akan susah hidupnya? Itu kan nuduh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah berfirman, ana 'inda zanni 'abdi alayya, in dhanna khairan fa khairan wa in dhanna syarran fa syarran. Aku sesuai dengan persangkaan seorang hambaku kepadaku. Kalau dia sangkanya buruk, maka buruk yang terjadi. Kalau dia sangkanya baik, maka baik yang terjadi. Demikian ikhwah. Jadi nggak boleh dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pakai logika perasaan seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya sudah.
Seperti misalnya banyak para pasutri-pasutri ini ketika dia diberi anak yang kedua kan banyak nangis. Karena nggak sesuai dengan rencana. Anak pertama lahir. Kepinginnya anak kedua, tahun keberapa lahirnya? Biasanya. Tahun ketiga, tahun kedua. Ternyata habis nifas, Bang, jadi lagi Bang. Nangis si istri. Biasanya istri yang nangis, suami, udah sabar ya di rezeki Allah. Kenapa antum ketawa? Pengalaman. Demikian rezeki Allah. Ya, istrinya nangis. Ya udah. Nangisnya emang nangis sedih. Kenapa kok cepat kali dapatnya gitu? Sementara dia kan masih kepingin lagi mau ngaji-ngaji gitu, mau taklim-taklim, mau melalak dulu kan. Tapi begitulah ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi sebagian orang ada yang Masya Allah, rezeki anak itu luar biasa ikhwah. Pantang kesenggol. Pantang kesenggol. Senggol dikit aja jadi. Senggol dikit jadi. Ada yang sudah disenggol-senggol tak jadi-jadi. Memang luar biasa emang. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Ya udahlah, artinya yang sudah mendapat dari Allah Subhanahu wa taala ya dia harus terima, dan insya Allah dia masing-masing orang itu membawa rezekinya masing-masing. Makanya di hari yang 120 itu fayuk marubi arba'i kalimat, diperintahkan 4 hal, bikat birizkihi, dituliskan rezeki dia. Jadi si anak itu ketika dia lahir dia bawa rezeki sendiri. Dia nggak ngurangi rezeki bapaknya. Demikian, jangan pakai logika. Ya, kalau kita anak 3 saja, makan kita sehari 2 kali. Ini kalau tambah 1 lagi nih, apalagi gemuk pula dia ini. Ini demikian ikhwah. Jadi ya itu kan logika kita. Fayuk marubi arba'i kalimat, ditetapkan 4 hal. Bikat birizki. Jadi dia itu sudah ada rezekinya. Dia lahir bawa rezeki. Rezeki dia itu sudah ada yang Allah tanggung sampai dia meninggal dunia. Demikian ikhwah, tanpa mengganggu rezeki yang lain. Memang secara zohir yang tadinya ikan harus bagi 2 karena sudah anak 1 lagi, ikan jadi bagi 3. Sepertinya begitu, berkurang. Padahal enggak. Memang di 1/3 itu Allah jadikan rezeki anak antum. Kalaupun dia enggak ada, maka antum sebenarnya hanya 2/3 dapat dengan istri. Atau dengan yang lain. Kalau seandainya dia enggak ada. Demikian. Ngerti maksudnya ya? Misalnya nih, kita makan nih. Biasanya dengan keluarga, ikan bagi 4 misalnya. Ikan bagi 4, keluar rezekinya. Tapi ikan tuna yang segini loh. Jangan antum ikan sepat itu bagi 4. Ikan tuna kan besar gitu kan. Kemudian, lahir anak ke berapa nih? Anak ke-4 lah ya. Aduh, ini ikan tuna ini yang harus biasanya bagi, kalau anak 4 berarti bagi 6. Ini harus bagi 7. Memang zahirnya ketika dia lahir akhirnya bagi 7. Tapi sebenarnya enggak, ikhwah. Sebenarnya kalaupun dia enggak ada, rezeki antum yang sudah ada itu sebenarnya kecuali yang 1/7-nya ini. Demikian itu sebenarnya. Ya sebenarnya rezeki dia itu memang segitu didapat Allah ketika anak ini lahir. Demikian. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala perbanyak. Demikian. Jadi jangan khawatir kalaupun ada anak, udah jalani aja, bismillah, tawakal ala Allah. Demikian. Yang penting kita didik anak dengan cara yang baik, itu merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah dikasih mau bilang apa lagi? Mau nangis-nangis bombay. Mau dimasukkan lagi dia, masukkan diulang lagi. Replay. Mana replay? Demikian, nggak bisa lagi. Udah, terimalah itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia menjadi anak yang soleh, menjadi aset bagi kita nanti di hari akhirat. Demikian banyak hal ikhwah, anak-anak itu. Ya banyak anak, banyak aset. Dan memang agak lebih sulit ya. Yang namanya al-jaza' ma'al jinsil amal. Semakin sulit berarti semakin besar pahala antum. Makanya anak semakin banyak, pahala antum semakin besar. Istri semakin banyak, pahala antum juga semakin besar. Iya betul itu. Antum jangan hehehe. Memang begitu. Khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Memang ya, kenapa? Tanggung jawabnya besar itu. Bayangkan antum harus mengayomi 3 istri atau 2 istri. Harus didik sana, didik sini. Kalau antum satu saja sudah keteteran, maka pikir-pikir dululah untuk yang kedua. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Tapi kalau antum merasa sudah oke, sudah settle, sudah tap kata orang gitu kan, sudah tap. Silahkan coba. Demikian. Untuk menambah pahala.
Kok kenapa ketawa? Ada yang lucu. Untuk nambah pahala. Betul sih di situ ikhwah. Ya. Tapi kalau satu aja nggak beres istri, ya pikir-pikir dulu lah. Ya, pikir-pikir dulu. Jangan sampai pendidikan yang satu ini jadi malah kacau gara-gara ada kelas yang kedua. New folder itu. Tapi ikhwah itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.